pawang hujan ini itu adalah bagian dari strategi marketing. Nah, apa yang bisa kamu manfaatin dari momen seperti ini? Nah, halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Pipematic bersama aku Adwin Rahmanto selaku CMO dari Entrepreneurs.id dan juga pipematic.com. Nah, di episode kali ini aku sedikit ngebahas tentang hal yang lagi banyak banget dibahas di Indonesia bahkan di seluruh dunia, yaitu apa? MotoGP di Mandalika Lombok. Nah, yang aku bahas tapi yang jelas ya bukan tentang balap-pembalapnya. Kenapa? Karena aku juga nggak terlalu paham sebenarnya tentang balap-pembalap. Namun yang akan aku bahas adalah sosok yang banyak sekali diperbincangkan di sosial media, yaitu sosok pawang hujan. Mungkin teman-teman kalau misalnya dengar kata-kata tentang pawang hujan, apa sih yang ada di pikiran? Mungkin ada yang bilang bisnis lah, ada yang bilang kearifan lokal, ada yang bilang strategi marketing, dan yang lain segala macam. Namun yang menarik, MotoGP Mandalika ini itu sangat menarik attention di seluruh dunia. Salah satunya adalah karena adanya pawang hujan tersebut, di mana adegan pawang hujan menari-nari di tengah hujan ya. Dia membawa sebuah mangkok sambil diputer-puter dan gak lama dari itu hujannya berhenti. Itu adalah salah satu yang disajikan di MotoGP Mandalika di tahun 2022 ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah pawang hujan ini itu adalah bagian dari strategi marketing yang dijalankan untuk menarik attention di seluruh dunia? Nah, kalau misalnya kita sebutkan nama dari pawang hujan tersebut adalah Mbak Rara Isti Wulandari atau biasa disebut dengan Mbak Rara ya. Nah, ada salah seorang kreator dari TikTok dengan nama akun Artitik dan T12 menyebutkan bahwa ini adalah sebuah strategi yang sangat jenius disajikan di tengah MotoGP Mandalika, menyajikan sebuah pertunjukan pawang hujan memberhentikan hujannya. Wow! Kenapa sebuah strategi yang sangat jenius? Itu nanti akan kita bahas di YouTube kali ini, dan apa sih yang bisa teman-teman lakukan dengan bisnisnya teman-teman. Kebayang ya? Dan kalau dari aku pribadi setelah melihat konten TikTok tersebut, aku setuju. Kenapa? Karena memang ternyata banyak sekali yang sudah dipersiapkan sehingga ini bisa jadi salah satu strategi marketing untuk menarik attention dunia terhadap Indonesia, khususnya di MotoGP Mandalika. Nah, apa aja poin-poin yang dibahas di akun Artitik dan T12 tersebut yang dibahas tentang strategi marketingnya, aku akan bahas di episode kali ini. Yang pertama, salah satu sponsor terbesar pagelaran MotoGP Mandalika kali ini itu adalah dari pihak BUMN, di mana BUMN saat ini dikepalai oleh Pak Erick Thohir. Dan seperti yang teman-teman tahu, Pak Erick Thohir ini adalah seorang kepala di Asian Games 2018. Dan di mana kalau teman-teman ingat di tahun 2018 yang lalu, itu ada sebuah gimmick marketing yang luar biasa yang membuat dunia juga melihat Indonesia, yaitu pada saat Pak Jokowi melakukan atraksi motor, dan itu hampir seluruh dunia itu heboh karena wah, presiden bisa membawa motor seperti ini. Dan itu gimmick marketing yang luar biasa sehingga pagelaran dari Asian Games itu berjalan luar biasa dan Indonesia dikenal sehingga orang-orang mencari-cari tahu tentang Indonesia karena ada aksi seorang presiden membawa motor yang sangat luar biasa. Nah, itu adalah bukti bahwa Pak Erick Thohir itu membuat sebuah gimmick marketing di mana pagelaran yang mendunia ini tuh jadi orang-orang tidak hanya ingat pagelarannya saja, tapi orang-orang ingat tentang Indonesianya. Jadi seperti yang bisa kita lihat juga kalau di MotoGP Mandalika kali ini, Pak Erick Thohir pasti juga tidak ingin meninggalkan kesan yang biasa aja terhadap Indonesia di mata dunia. Sehingga Pak Erick Thohir membuat sesuatu gimmick yang mana ketika orang mengingat MotoGP Mandalika, mereka langsung ingat Indonesia, dan bahkan akhirnya orang-orang di seluruh dunia itu mencari tahu Indonesia itu apa sih, Indonesia itu seperti apa sih, negaranya seperti apa, kebudayaannya seperti apa, dan yang lain sebagainya. Sehingga orang-orang bukan cuma hanya ingat tentang MotoGP-nya, pembalap-pembalapnya, tapi orang-orang juga ingat tentang Indonesianya karena ada sebuah gimmick marketing di situ. Yang kedua, itu karena pemilihan pawang hujan perempuan. Mungkin kalau teman-teman lihat, kalau ada pawang hujan atau mungkin dukun istilahnya ya, laki-laki itu mungkin biasa aja di luar sana karena sudah banyak sekali. Tapi kalau misalnya perempuan itu mungkin akan jadi sesuatu yang wah, ini sesuatu yang beda gitu, kok dukunnya perempuan? Karena akhirnya orang membuat sesuatu ekspektasi bahwa dukun biasanya laki-laki, tapi ini perempuan. Wah, ini unik nih, ini sesuatu hal yang berbeda nih. Dan akhirnya orang jadi inget bahwa oh, ternyata di Indonesia ada ya pawang hujan yang justru malah wanita, bukannya laki-laki. Itu adalah sebuah gimmick yang sudah dipersiapkan sehingga
bener-bener orang akan ingat bahwa MotoGP Mandalika pawang hujannya itu wanita yang ada di Indonesia. Yang ketiga, itu pertunjukan pada saat Mbak Rara sedang tampil di tengah-tengah sirkuit, sedang memutar-mutar mangkoknya, itu seakan-akan sudah disiapkan secara apik ya. Kenapa? Karena kamera-kameranya tuh sudah menyorot dengan siap ketika Mbak Rara muncul. Jadi ini terlihat bahwa memang sudah dipersiapkan nih kamera-kameranya sehingga bisa menyorot fokus ke Mbak Rara dan tidak dihalangi oleh benda-benda lainnya. Sehingga kita bisa melihat jelas bahwa atraksi yang dilakukan Mbak Rara ini memang dipersiapkan untuk menarik attention dari penonton-penonton yang ada di seluruh dunia. Dan seperti yang kita tahu, biasanya kan pawang hujan itu kerjanya selalu di belakang layar ya. Justru biasanya malah nggak diperlihatkan, bahwa orang tuh nggak pengen bahwa kita mempersiapkan pawang hujan. Tapi ini justru malah Mbak Rara diperlihatkan, dipertontonkan. Jadi malah seakan-akan lagi ditunjukkan, nih ada pawang hujan, wanita dengan gimmick bahwa dia menari-nari gitu, atraksi sambil seakan-akan mau mau mencegah hujan terjadi. Itu seakan-akan memang sedang diperlihatkan. Padahal ya seperti teman-teman tahu kan, pawang hujan itu biasanya justru mereka malah di belakang layar. Dan yang keempat, ini Mbak Rara itu seperti dielu-elukan sebelum terjadi perhelatan MotoGP. Jadi seperti udah ada berita yang di beberapa akun sosial media itu sudah banyak diberitakan tentang Mbak Rara yang akan menjadi sosok pawang hujan di MotoGP. Itu seperti sudah diangkat tuh. Jadi kayak seakan-akan tuh kayak, oh ini orang yang akan nanti menjaga MotoGP supaya nggak hujan nih. Mbak Rara itu sudah mulai diangkat sebelum MotoGP itu berlangsung. Jadi seakan-akan kayak memang sudah dipersiapkan Mbak Rara nanti yang akan menjadi pawang hujan, dan ternyata pas kejadian, pas hari H-nya itu hujan, Mbak Raranya muncul tuh, jadi seakan-akan kayak, oh iya nih Mbak Rara nih yang kemarin sudah dipersiapkan. Jadi itu seakan-akan sebuah strategi yang memang sudah dipersiapkan secara apik, secara matang, sehingga membuat orang-orang tuh melihat dan memperoleh atensi yang cukup untuk Indonesia di mata dunia. Dan balik lagi, tujuannya adalah supaya ketika orang mendengar atau mengingat MotoGP di Mandalika, itu bukan cuma mengingat MotoGP-nya, bukan cuma mengingat pembalapnya, tapi mengingat Indonesia, kearifan lokalnya, dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, apa yang bisa kamu manfaatin dari momen seperti ini? Nah, salah satu konsep dari Pipematic yang biasa kita gunain itu adalah konsep yang namanya ride the wave atau ikutin ombaknya. Nah, contohnya gini, misalnya kalau misalnya ada sesuatu berita atau ada sesuatu hal yang lagi banyak diperbincangkan di sosial media, di khalayak umum itu lagi ramai diperbincangkan, kita coba ikutin membuat sebuah konten yang menyinggung hal yang lagi viral tersebut, lalu kita kaitkan dengan produk atau jasa yang lagi kita promosikan. Kebayang nggak teman-teman? Jadi kita coba teman-teman lihat, contoh misalnya saat ini lagi ada banyak diperbincangkan Mbak Rara, coba konten yang ada bisa dihubungkan dengan Mbak Rara dikaitkan dengan produknya teman-teman, kontennya. Contoh misalnya gini, anggap aja teman-teman jualan produk fashion gitu ya, jualan jaket misalnya, jaket seperti ini, jaket hoodie. Teman-teman jualan jaket hoodie, terus dihubungkan dengan kontennya Mbak Rara. Contohnya gimana? Misalnya Mbak Rara, sang pawang hujan Mandalika. Kira-kira biasa pakai hoodie-nya apa aja ya? Disebutin lah, Mbak Rara biasa pakai hoodie merek A, misalnya dicari tahu. Terus kemarin pas lagi hujan, pas lagi di Mandalika kan juga pakai hoodie tuh, pakai sweater gitu kan. Oh itu sweaternya misalnya dari Lombok, Rajutan, dan lain-lain disebutkan. Nah terus di slide terakhir misalnya teman-teman pakai carousel, di slide terakhirnya teman-teman kasih tahu. Nah kalau teman-teman mau cari sweater hoodie yang mudah, yang anget tapi bahannya adem dan segala macam, nah teman-teman bisa order di brand aku misalnya, teman-teman tinggal kasih tahu. Jadi itu adalah sebuah konten ride the wave di mana teman-teman mencoba membuat sebuah konten yang ujungnya itu dihubungkan dengan produk teman-teman. Contoh lainnya misalnya teman-teman jual produk makanan atau jual produk kuliner, teman-teman bisa hubungkan dengan konten yang Mbak Rara. Mbak Rara pawang hujan, kira-kira tiap hari makannya makan apa ya? Disebutin, teman-teman cari tahu, googling misalnya makan apa. Ya udah disebutin, oh ternyata Mbak Rara makannya ya kayak biasa gitu ya, kayak orang normal pada umumnya, tapi diselipin di akhirnya. Nah kalau teman-teman gak mau repot makan, teman-teman bisa nih cobain makan catering A misalnya, itu cateringnya teman-teman. Jadi orang akhirnya karena awalnya ngebahas Mbak Rara yang lagi viral, orang tuh jadi penasaran, ini kontennya apa sih? Kebayang sampai sini. Jadi sekarang nih orang pasti lagi banyak mencari nih tentang Mbak Rara tuh sebenarnya apa sih Mbak Rara. Jadi orang tuh pengen tahu luar dalam tentang Mbak Rara tuh seperti apa. Nah teman-teman coba bahas dari sisi yang bisa dikaitin sama produk teman-teman.
itu adalah konsep yang namanya ride the wave. Jadi ikutin ombak yang ada, ikutin arus sosial media itu lagi ngebahas apa, teman-teman coba bahas juga dari sisi yang teman-teman paham dan kaitkan dengan produknya teman-teman. Dengan begitu, teman-teman kontennya bisa mendapatkan awareness lebih banyak, dapat reach lebih banyak. Kenapa? Karena sama sosial media ya, terutama di Instagram atau di TikTok, itu konten-konten yang lagi naik, yang lagi viral, itu akan lebih di-boost lebih tinggi reach-nya, jangkauannya. Kebayang. Nah, kalau teman-teman sekarang lagi banyak ngebahas Mbak Rara, itu explore teman-teman pasti banyak banget tuh tentang Mbak Rara tuh. Nah, kalau teman-teman ikutan bikin konten tentang Mbak Rara yang dikaitin dengan produk teman-teman tadi, itu akan dibantu di-boost juga sama Instagram. Kebayang ya sampai sini ya. Apalagi kalau misal teman-teman juga gunain ads, itu akan sangat membantu. Kenapa? Karena orang langsung dapetin awareness lebih tinggi, dapat attention lebih tinggi karena kontennya itu lagi viral, lagi banyak diperbincangkan. So itu adalah hal-hal yang bisa teman-teman lakukan ketika ada suatu konten yang lagi viral. Teman-teman bisa gunain konsep yang namanya ride the wave. Teman-teman ikutin bahas konten tersebut dan kaitkan dengan produk yang teman-teman punya atau produk yang teman-teman tawarkan. Nah, kira-kira kamu mau bikin konten apa nih yang akan dihubungkan dengan kontennya Mbak Rara tadi? Silakan teman-teman bisa diskusi di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng. Dan jangan lupa like, komen, dan share postingan ini, konten ini supaya bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Dan jangan lupa subscribe supaya teman-teman bisa dapetin video-video terbaru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya ya.